Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, kelompok 4 itu beranggotakan Maria Angelina Ayu, saya sendiri, Gladys Yauni Wijaya, Laurentius Bima Rakasiwi, dan Felicia Amara Putri. Di sini saya akan menjelaskan profil Telkom Indonesia. Yang pertama adalah bidang Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel fixed wireline, jasa telepon tetap nirkabel fixed wireless, jasa telepon bergerak mobile service, data atau internet, serta jasa multimedia lainnya. Nah, untuk alamat Telkom Indonesia, yang pertama itu adalah di kantor pusat Jakarta, yaitu Telkom Landmark Tower, dengan lantai nomor 39 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, KAF 52 RT 6 RW 1, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan kode pos 12710 Indonesia. Dengan telepon 021-521-5328. Untuk web dari Telkom Indonesia adalah www.telkom.co.id. Untuk email Telkom Indonesia adalah corporate_com@telkom.co.id. Nah, untuk sosial medianya sendiri terbagi menjadi 4, yaitu Facebook, Twitter, YouTube, dan IN. Untuk namanya yaitu Facebook Telkom Indonesia, Twitter Telkom Indonesia, YouTube Telkom Indonesia Official, dan IN-nya Telkom Indonesia. Untuk visi dan misi dari PT Telkom Indonesia adalah, untuk visinya yaitu menjadikan digital Telkom menjadi pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Untuk misinya sendiri, yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Nah, untuk sejarah Telkom Indonesia, pada tahun 1882, Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon. Kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada tahun 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat memilih untuk menggunakan teknologi baru. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Pada tahun 1965, yaitu munculnya Telkom, di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postal, PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi, sehingga pada tanggal 6 Juni 1965 itu adalah lahirnya Telkom. Untuk struktur organisasi PT Telkom adalah yang pertama itu General Manager. Tugas General Manager adalah mampu menjamin tercapainya target kinerja jaringan koper dan DSL, akses network, dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem jaringan. Yang kedua yaitu mampu menjamin tercapainya target kinerja sistem CPF dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem. Kemudian yang kedua yaitu manajer akses area. Tugas manajer akses yang pertama adalah memonitoring anggaran operasional, kemudian menjustifikasi atau memutuskan hal-hal yang urgent untuk dieksekusi. Kemudian yang ketiga yaitu manajer operasional, yaitu tugasnya merencanakan sasaran dan ruang lingkup proyek, serta merinci aktivitas proyek dan penjadwalan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kinerja sistem koper dan DSL, access network, dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Kemudian yang ketiga, yaitu manajer outsourcing. Tugasnya adalah mengevaluasi kinerja sistem koper dan DSL, access network,
dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang kedua yaitu menganalisis dampak penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kemudian ada manajer optimalisasi. Tugasnya adalah mengevaluasi kinerja sistem Copper dan DSL Access Network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Kemudian ada manajer gudang. Tugasnya adalah menerapkan perancangan dan implementasi internal control, kemudian melaksanakan pengelolaan inventory management. Kemudian ada Asman CCA atau Customer Corporate Access. Tugasnya adalah untuk pemeliharaan saluran data dan internet, kemudian ada perbaikan saluran pelanggaran cluster. Kemudian ada Asman MFRAN, yaitu Maintenance Fiber and Radio Access Network. Itu tugasnya yaitu pemeliharaan kabel fiber optik dan radio, terus penanggulangan gangguan kabel fiber optik dan radio. Kemudian ada Asman Daman, yaitu data manajemen. Tugasnya adalah purifikasi data jaringan, update, dan gambar skematik. Kemudian ada Asman CPE, yaitu Customer Premise Equipment. Tugasnya yaitu memonitor pasang baru SPIDI yang sudah terinstall dengan baik dan benar. Kemudian mengendalikan gangguan SPIDI agar tetap sesuai dengan tolak ukur. Kemudian ada Asman TOS, yaitu Technical Operation Support. Itu tugasnya yaitu mengkompilir kebutuhan material operasional penanggulangan gangguan, kemudian mengendalikan anggaran dan kebutuhan operasional. Kemudian ada SPP CPE, tugasnya yaitu menginstalisasi pasang baru SPIDI dan menanggulangan gangguan SPIDI sampai dengan perangkat pelanggan. Kemudian ada SPP Public Phone, yaitu tugasnya pemeliharaan telepon umum, koin, dan kartu, kemudian pasang baru telepon umum, koin, dan kartu. Kemudian ruang lingkup perusahaan. Yang pertama, cabang perusahaan PT Telkom Indonesia, yaitu Telkom Group. Telkom Group adalah gabungan dari seluruh anak perusahaan yang dimiliki oleh Telkom Indonesia dan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. 100% saham Telkom Sigma dimiliki oleh Multimedia Nusantara. Telkom Sigma juga merupakan perusahaan penyedia layanan pendukung bisnis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. PT Sigma Cipta Caraka memiliki kepemilikan mayoritas pada perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, PT Sigma Solusi Integrasi. Yang kedua, PT Sigma Karya Sempurna. Yang ketiga, PT Sigma Pratama. Yang keempat, Sigma AID, SDN, dan BHD. Kemudian yang kelima, PT Sigma Tata Sadaya. Kemudian yang keenam yaitu PT Sigma Matrix Solution. Yang kedua yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Saham Telkomsel sebesar 65% yang dimiliki oleh PT Telkom dan sisanya dimiliki oleh Singapore Telecommunication. Telkomsel merupakan anak perusahaan PT Telkom sebagai operator telekomunikasi seluler yang pertama di Indonesia yang berbasis teknologi jaringan GSM, dual band 900 dan 1800, GPRS, Wi-Fi, 8G, 3G, HSDPA, dan HSPA di seluruh Indonesia. Untuk jaringan internasional, Telkomsel telah berkolaborasi dengan 362 roaming partners di 196 negara. Selanjutnya ada perusahaan pusat. PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, biasanya disebut dengan Telkom Indonesia atau Telkom, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Faktanya, PT Telkom adalah induk perusahaan dari PT Telkomsel yang
memiliki perbedaan lainnya dari segi kepemilikan saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Telkom memiliki saham mayoritas oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 52% dan sisanya oleh publik 47%. Untuk PT Telkomsel, saham mayoritas dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) sebesar 65% dan sisanya dimiliki oleh publik termasuk oleh Singtel. Untuk kepemilikan saham terbesar kedua sendiri dipegang oleh Singtel. Selanjutnya ada anak perusahaan. Yang pertama yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau yang biasa disebut dengan Telkomsel. Jenis usahanya adalah telekomunikasi, operator fasilitas telekomunikasi, dan jasa telepon seluler yang menggunakan teknologi global GSM. Tanggal berdirinya pada tanggal 26 Mei 1995. Yang kedua adalah PT Multimedia Nusantara atau yang biasa disebut dengan Metra. Untuk jenis usahanya adalah jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia. Tanggal berdirinya pada tanggal 9 Mei 2003. Yang kedua adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi yang biasa disebut dengan Daya Mitra. Jenis usahanya adalah telekomunikasi yang berdiri pada tanggal 17 Mei 2003. Yang terakhir adalah PT Telekomunikasi Indonesia Internasional yang biasa disebut dengan TII dengan jenis usahanya yaitu telekomunikasi dengan tanggal berdirinya pada tanggal 31 Juli 2003. Terima kasih Salonika. Selanjutnya adalah infrastruktur IT PT Telkom Indonesia Persero. Untuk infrastruktur, yang pertama adalah pengaktifan program SAP R3. Pada program SAP R3, untuk program SAP R3 sendiri adalah program mikrokomputer 8-bit yang kompatibel ke atas dengan mikroprosesor 8085. Instruksinya sama dengan SAP2 ditambah dengan instruksi-instruksi baru. Pada program SAP R3 di Telkom Indonesia terdapat beberapa hal, yaitu pengoperasian SAP R3 dengan menggunakan lebih dari satu screen, seperti satu screen untuk mendisplay dan satu screen untuk menginput. SAP R3 sendiri menyediakan maksimum 6 screen yang dapat dibuka oleh satu user. Dan selanjutnya dapat melakukan sejumlah transaksi. Dan juga yang terakhir, fasilitas juga dapat melakukan cetak laporan melalui local printer atas printer yang terhubung dengan PC. Selanjutnya adalah fasilitas internet yang menunjang pekerjaan di PT Telkom Indonesia Persero. Yang pertama ada news, berisi informasi teknologi telekomunikasi, bisnis, ekonomi, umum, info pendidikan, iklan, dan sebagainya. Lalu ada link, digunakan untuk menghubungkan antara unit bisnis PT Telkom Indonesia Persero di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya ada produk yang memberikan informasi mengenai produk PT Telkom Indonesia. Lalu ada FAQ, yaitu Forum Ask Question, untuk pegawai dapat saling bertanya jawab mengenai ilmu pengetahuan, kepegawaian, keuangan, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu ada Help Desk, digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Lalu ada KA310 untuk menampung pengaduan terkait isu akuntansi, pelayanan, kepegawaian, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir ada Greetings, fasilitas untuk bertegur sapa dengan teman-teman yang berada di internet. Selanjutnya ada portal Telkom. Portal Telkom sendiri untuk memungkinkan para pegawai mengirim atau menerima email dengan memasukkan user ID dan password masing-masing pegawai. Portal Telkom sendiri memberikan informasi mengenai yang pertama ada personal, untuk pegawai mengetahui atau mendapatkan slip gaji pegawai. Lalu ada employee self-service, dapat membuat surat perintah perjalanan dinas atau SPDD, cuti, training, inforekan, dan lain-lainnya. Lalu ada collaboration center. Hal itu digunakan untuk pegawai dapat membuat nota dinas, mail dari satu pegawai ke pegawai yang lainnya, yang nantinya akan saling memberikan informasi pemecahan masalah. Lalu yang terakhir adalah Telkom e-learning, memberikan solusi belajar sambil bekerja kepada setiap pegawai. Lalu yang selanjutnya adalah software dan hardware PT Telkom Indonesia.
Untuk software sendiri atau perangkat lunak di PT Telkom Indonesia terdapat dua jenis, yaitu software dari komputer server. Untuk komputer server sendiri, untuk sistem operasi menggunakan Windows XP Professional, dan untuk program aplikasi menggunakan MS Office, dan untuk antivirus menggunakan Trend Micro. Lalu untuk komputer klien sendiri, untuk sistem operasi menggunakan Windows Ultimate, untuk program aplikasi menggunakan MS Office, dan untuk antivirus menggunakan Trend Micro. Sedangkan untuk browser di komputer klien menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Untuk multimedia menggunakan Adobe Photoshop, VCL Media dan VCL Media Player. Untuk hardware dalam PT Telkom Indonesia atau disebut perangkat keras menggunakan beberapa hal. Yang pertama ada modem. Modem yang digunakan adalah D-Link DSL 2524B. Modem sendiri digunakan untuk merubah sinyal digital berupa bit 0 dan 1 yang hanya dibaca oleh mesin seperti komputer ke sinyal analog atau sinyal yang berupa gelombang. Begitu sebaliknya. Sedangkan untuk router yang digunakan adalah BFSR 41. Router sendiri digunakan untuk membagi atau mendistribusikan IP address secara statik atau DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol kepada semua komputer yang terhubung pada router. Lalu ada switch. Yang digunakan PT Telkom sendiri adalah D-Link DES 1024R. Switch digunakan sebagai terminal yang menghubungkan antar komputer. Selanjutnya ada access point. Access point yang digunakan adalah D-Link DI624. Access point adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan antar perangkat. Lalu untuk komputer server, komputer server sendiri adalah komputer yang melayani permintaan dari komputer klien. Lalu ada komputer klien, yaitu komputer yang harus dilayani oleh komputer server. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penerapan TPS, DSS, dan EIS dan konsep data pada PT Telkom Indonesia Persero TPK. Yang pertama itu ada TPS. TPS merupakan subsistem input penting dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber guna mendapatkan pro pelanggan. Telkom e-Service adalah layanan baru dari PT Telkom Indonesia TBK yang diluncurkan pada tahun 2008 dipersembahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan semakin mendekatkan perusahaan dengan pelanggan. Melalui layanan, pelanggan akan dapat kemudahan dalam bertransaksi dengan perusahaan secara online. Selanjutnya ada DSS yang merupakan sebagai metode pengambilan keputusan yang tastis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Dengan itu, PT Telkom membuat suatu aplikasi yang digunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat maupun akurat, yang diambil dalam data yang akurat. Dengan aplikasi ini memberikan keuntungan bagi customer maupun PT Telkom itu sendiri, dan customer juga dapat menyampaikan berupa keluhan ataupun saran kepada PT Telkom secara langsung. Dan PT Telkom dapat lebih cepat untuk menanggapi keluhan maupun saran-saran dari customer tersebut. Selanjutnya ada EIS, merupakan salah satu jenis manajemen informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Pengembangan human resource pada PT Telkom dikaitkan dengan beberapa sistem informasi yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika sumber daya dalam perusahaan bisa memanfaatkan sistem informasi yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya, maka penyampaian informasi yang terstruktur terkait tujuan perusahaan bisa meningkatkan efektivitas sehingga manajer bisa percaya dan tepat waktu untuk mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan operasional bisnisnya. Selanjutnya ada konsep database. Database perusahaan berarti
basis data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis dan operasi perusahaan. Database dapat berupa kumpulan dokumen, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam media elektronik. Selanjutnya itu ada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom menerapkan layanan baru dengan menggunakan Oracle Communication Service Delivery Platform (SDP). Platform baru ini membantu penyedia layanan komunikasi mengurangi waktu dan biaya secara drastis untuk mengembangkan aplikasi mobile, broadband, dan jaringan yang baru, serta menunjukkan inovasinya ke pasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gladys. Di sini kita masuk ke dalam jaringan, apa sih jaringan yang digunakan dalam PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka. Jadi topologi jaringan yang digunakan pada PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka adalah menggunakan topologi STAR, yang dimana sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Yang dimaksud adalah semua komputer mengelilingi hubungan pusat yang mengontrol komunikasi jaringan dan dapat berkomunikasi dengan hubungan lain. Nah, di sini secara umum teman-teman pasti tahu dan sudah memahami dalam materi sebelumnya, yaitu tentang keunggulan topologi STAR. Salah satunya itu sebagai contoh, apabila salah satu komputer yang terhubung itu memiliki kendala atau masalah, hal ini tidak akan mengimbas pada komputer lain karena kinerja dalam topologi STAR ini tidak ada tabrakan data, sehingga apabila salah satu komputer itu rusak atau mengalami kendala, untuk komputer lain itu masih aman, sehingga dapat dipakai dalam jaringan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka ini. Di sini teman-teman bisa lihat denah jaringan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka. Model hubungan jaringan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka itu menggunakan model hubungan client server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada hubungan dengan model client server. Model hubungan ini dipilih karena alasan agar supaya terpusat, dengan harapan apabila ada teknologi baru dapat dengan mudah diintegrasikan. Selain itu pula untuk skalabilitas dan kemampuan seluruh komponen untuk berbagi sumber daya yang terdapat pada jaringan. Sekarang masuk ke dalam analisis Porter 5 Force. Nah, sebenarnya apa saja sih Porter 5 Force ini? Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, yang kedua ancaman pengganti, yang ketiga kekuatan tawar-menawar pembeli, yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang kelima persaingan dalam industri telekomunikasi itu sendiri. Nah, untuk kita lebih paham dari kelima itu, mari kita masuk ke Porter 5 Force yang pertama, yaitu ancaman pendatang baru. Pendatang baru di Diversified Communication Service membawa inovasi, cara baru dalam melakukan sesuatu dan memberikan tekanan pada PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka melalui strategi harga yang lebih rendah, mengurangi biaya, dan memberikan proposisi nilai baru kepada pelanggan. PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka harus mengelola semua tantangan ini dan membangun hambatan yang efektif untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi ancaman pendatang baru bagi dalam PT Telekomunikasi Terbuka? Nah, di sini ada 3, yaitu mengenai tentang inovasi, skala komunikasi, dan membangun kapasitas. Nah, dengan berinovasi produk dan layanan baru, produk baru tidak hanya membawa pelanggan baru ke Flip, tetapi juga memberikan alasan kepada pelanggan lama untuk membeli produk PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka. Nah, terus cara mengatasi ancaman pendatang baru yang kedua itu mengenai tentang skala ekonomi. Dengan membangun skala ekonomi, sehingga hal itu dapat menurunkan biaya tetap per unitnya. Terus cara mengatasi ancaman pendatang baru yang ketiga, yaitu mengenai tentang membangun kapasitas.
Dengan membangun kapasitas dan membelanjakan uang untuk penelitian dan pembangunan, pendatang baru cenderung tidak memasuki industri yang dinamis, yang dimana pemain mapan seperti PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka terus mendefinisikan standar secara teratur. Nah, inilah cara signifikan mengurangi jendela keuntungan yang luas biasa untuk perusahaan baru, sehingga mencegah pemain baru di industri tersebut. Baik teman-teman, setelah kita tahu yang pertama, kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu mengenai ancaman pengganti atau threat of substitution. Nah, ketika produk atau layanan baru memenuhi kebutuhan pelanggan yang serupa dengan cara yang berbeda, profitabilitas industri akan menurun. Misalnya, layanan seperti Dropbox dan Google Drive adalah pengganti drive perangkat keras penyimpanan. Ancaman produk atau layanan pengganti tinggi jika menawarkan proposisi nilai yang secara unik berbeda dari penawar industri saat ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi ancaman pengganti dalam PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka? Nah, di sini ada 3 poin, yaitu mengenai berorientasi, kebutuhan, dan switch cost. Nah, jadi PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, dia tidak hanya mengembangkan agar berorientasi dalam produk saja, akan tetapi dia juga menekan agar pelanggan ini berorientasi pada layanannya, sehingga hal itu dapat menghambat bagi pesaing untuk masuk dalam lingkungannya. Terus yang kedua tentang kebutuhan. Jadi PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka ini berusaha untuk memahami kebutuhan inti pelanggan daripada apa yang dibeli pelanggan. Jadi dia selalu memahami tentang kebutuhan inti pelanggan. Hal itu karena secara pada dasarnya manusia itu perlu untuk dilayani kebutuhannya, bukan untuk secara material. Terus cara mengatasi ancaman pengganti yang ketiga tentang switch cost. Dengan meningkatkan switch cost bagi pelanggan, hal itu dapat juga merupakan strategi untuk menguntungkan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka sendiri. Karena switch cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen karena berpindah ke produk atau jasa yang lain yang tidak dialami jika konsumen tetap setia dengan produk atau jasa yang dipakai saat ini. Jadi contohnya seperti pada dasarnya dalam switch cost yang dimaksud pada PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka ini dampaknya tidak secara langsung, akan tetapi si pelanggan ini akan merasakan di kemudian hari, seperti pelanggan ini biasanya membutuhkan contoh misalnya kartu SIM Telkomsel. Nah, dia biasanya terbiasa dengan layanan-layanan yang diberikan, terbiasa dengan penawaran-penawaran kuota yang dibutuhkan 24 jam. Nah, sedangkan terkadang orang yang misalnya dia tertarik di awal misalnya tentang kartu yang lainnya yang lebih murah, akan tetapi setelah dia masuk ke dalam lingkungan SIM yang baru, dia merasa tidak nyaman karena tidak terbiasa dengan apa yang dia butuhkan, seperti pembagian waktu, ada kuota malam atau hanya kuota siang, sedangkan Telkomsel rata-rata itu full 24 jam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amara. Baik, terima kasih kepada Bima. Selanjutnya saya, Felicia Amara, yang akan melanjutkan penjelasan mengenai Porter Five Force. Yang ketiga ada Bargaining Powers of Buyers. Telkom Indonesia sendiri sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dipercaya oleh 104 juta orang untuk layanan telepon seluler. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap Telkom Indonesia memberikan motivasi untuk meningkatkan layanan serta produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan layanan ini sendiri dapat melalui kualitas produk, kualitas layanan, hingga harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Telkom Indonesia.
Sehingga diharapkan Telkom Indonesia dapat terus memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan harapannya. Lalu yang keempat, ada bargaining powers of suppliers. Berjalannya kegiatan operasional Telkomsel membutuhkan beberapa suppliers. Salah satunya adalah untuk kebutuhan listrik yang dipenuhi oleh perusahaan listrik Indonesia sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Telkom Indonesia sendiri akan mendapatkan harga listrik sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh PLN. Atau dengan kata lain, Telkom Indonesia tidak memiliki pilihan untuk mengganti suplai listriknya. Kenaikan atau penurunan biaya listrik yang ditanggung oleh Telkom Indonesia dapat memberikan pengaruh kepada harga layanan dan produk yang dihasilkan. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada rivalry of competitors. Persaingan di bidang telekomunikasi Indonesia dapat dikatakan cukup ketat. Selain Telkom Indonesia sendiri, ada beberapa perusahaan telekomunikasi lain yang kita juga cukup familiar, seperti Tri Indonesia, Ex-Axiata, Instorido, dan beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut juga termasuk perusahaan cukup besar karena cukup digemari dan memiliki banyak pelanggan untuk jaringan selulernya. Perusahaan-perusahaan itu juga menyediakan pilihan produk yang hampir sama, tapi dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Persaingan yang cukup ketat dengan jenis produk yang hampir sama menjadikan pelanggan memiliki pertimbangan tertentu untuk memilih perusahaan telekomunikasinya, seperti berdasarkan harga atau limit kuota data yang diberikan hingga jangkauan sinyal di tempat mereka tinggal. Maka dari itu, Telkom Indonesia harus terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik agar dapat bertahan dan bersaing di pasar. Lalu ada kritik dan saran dari kelompok kami untuk Telkom Indonesia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Layanan yang dimaksud ini adalah layanan kepada pelanggan melalui customer service, dan juga untuk meningkatkan kualitas produk seperti kecepatannya, atau bahkan jaringannya yang ada di beberapa daerah tertentu. Lalu yang kedua ada mempertimbangkan penilaian serta keluhan konsumen. Telkom Indonesia sendiri harus lebih bisa lagi mendengarkan penilaian konsumen ketika mereka menggunakan produknya. Karena masih ada beberapa kendala ditemui seperti harga yang terlalu mahal untuk beberapa kuota data, lalu sinyal yang susah ditemui atau susah dijangkau di daerah-daerah tertentu seperti pelosok. Nah, harapan kami melalui kritik saran ini dapat membantu Telkomsel untuk meningkatkan kualitas layanan serta produknya, sehingga Telkom Indonesia dapat terus dipercaya masyarakat dan dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.